bikin sama tentang bagaimana sampai sebetulnya iya. gagasan itu begini. Tahun 97 awal ya, menjelang pemilu Mei. Iya. Saya melihat ada gejala kekerasan negara yang terus-menerus makin kuat. Dan gejala itu nampaknya melalui resistensi negara terhadap krisis ekonomi. Nah, itu muncul berbagai kekerasan horizontal, kasus Tasikmalaya, kasus macam-macam itu muncul kuat. Nah, menjelang pemilu kita melihat ini gejalanya udah cukup berbahaya. Nah, kemudian kita memunculkan gagasan kenapa tidak kita coba memberi perhatian lebih serius terhadap persoalan kekerasan negara yang berkembang itu. Pada waktu itu saya mengumpulkan ada 16 NGO untuk membentuk, tapi bukan kontras namanya, KIP HAM, Komite Independen Pemantau Pelanggaran HAM. Kerja dia yang pertama adalah memberi evaluasi terhadap pemilu 97 yang kekerasan Banjur Masin itu. Nah, komite itu kemudian berjalan terus mendesakkan perubahan-perubahan, melahirkan putusan-putusan politik yang lebih memproteksi hak asasi. Tahun 97 kita menggagas TAP MPRH, terlibat di perdebatan TAP MPRH yang kemudian kita kalah, yang menolak ABRI kan. Tapi itu sudah sampai masuk di agenda di TAP MPR berdebat. Nah, masuk tahun 98, mulai Februari itu kekerasan berlanjut keras, utamanya terhadap perlawanan masyarakat akibat krisis. Jadi masyarakat mulai menjarah beras, menjarah minyak karena naik, itu banyak yang ditembak, macam-macam. Ratusan orang dipenjarakan. Nah, kita melihat ini kalau krisis ekonomi ini tidak dipecahkan, sementara represi negara terus-menerus menghadapi itu bahaya sendiri. Nah, resisten negara ini semakin menguat. Bulan Februari penculikan aktivis. Nah, itu kita lihat, kita mulai advokasi. Bulan Maret, minggu-minggu awal itu beberapa keluarga orang hilang lapor, dan rata-rata mereka bertanya kenapa di Indonesia tidak ada organisasi yang spesifik melihat konteks penghilangan orang, karena mereka nggak ngerti HAM itu apa. Yang waktu itu usul itu dari dua ibu-ibu membentuk kontras itu, dari ibunya Faisal Risa RD sama ibunya Yani Afri Priyo itu. Nah, dari dua gagasan ibu-ibu ini kita merubah kontras dengan orientasinya. Nah, karena waktu itu Soeharto masih kuat, dengan perubahan orientasi ini 16 NGO pendukungnya mundur 9, tinggal 7. Karena mereka nggak mau, karena mereka melihat ini bahaya, macam-macam. Akhirnya tinggal beberapa saja. 22 Maret kita memunculkan kontras. 22 Maret 98. 22 Maret 98. Iya. Ya, memunculkan kontras. Minggu awal Mei kontras sudah mulai diancam OTB, dituduh mendiskreditkan ABRI, melawan pemerintah, tapi hanya bertahan 20 hari. Soeharto jatuh, selamatlah kita. Organisasi tanpa bentuk. Tanpa bentuk. Dari yang pertama Komite Independen Pemantau Pelanggaran HAM. Jadi singkatannya KIP HAM. KIPP HAM. PP HAM. Pada waktu itu sudah mulia sebagai semacam Iya, saya koordinator. Koordinator atau istilahnya apa ya? Koordinator. Nggak ada ketua di sini. Sampai sekarang tetap koordinator. Aku ketua kontras orang. Kenapa? Kontras pun sebagai koordinator. Tapi ada ketua juga? Nggak ada. Yang ada koordinator, nggak ada ketua. Karena ini kan kelompok kerja. Kontras ini kelompok kerja, bukan satu NGO sendiri. Oh iya. Tapi kontras boleh dikatakan salah satu bagian daripada LBH atau terpisah? Terpisah. Kontras itu kelompok kerja dari beberapa LSM. Berapa banyak? Yang sekarang yang tetap ya ada LSAM. LSAM ini Abdul Hakim itu ya. AJI, Aliansi Jurnalistik. Kemudian KIP, KIPP, YLBHI, kemudian PIP HAM, terus satu ormas mahasiswa PMII, NU ini. Terakhir itu tinggal 6 itu, yang lain tidak siap bertempur menjelaskan. Apa ada yang sudah dimaksud? Ada di sini. Yang dijelaskan? Di sini ini. Kalau ada CPSM. CPSM ini punya BILA itu, Center for Manajemen Sosial atau apa.
Ini bulletin. Ini buletin kontras. Itu bulanan atau mingguan? Bulanan. Bulanan. Ini report saja, report korban-korban kekerasan negara, korban macam itu. Nah, sekarang perbedaan dibanding dengan masa Orde Lama, Orde Baru sorry, kan tentu sangat berbeda. Bagaimana bagi kontras perbedaan itu? Sebetulnya perbedaannya di tingkat ruang kerja. Sekarang relatif lebih terbuka. Artinya kerja-kerja organisasi hak asasi semacam ini mempunyai ruang yang agak lebar untuk melakukan kerja-kerja mereka di zaman Soeharto. Karena di zaman Soeharto persedi betul yang Frederick Koloso. Meskipun sekarang sebenarnya ya, cuman tidak seketat waktu Soeharto itu keras sekali dibandingkan. Jadi itu relatif. Tapi tingkat pelanggaran hak asasi manusia berarti turun. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini luar biasa persoalan hak asasi. Tidak ada gejala yang... Iya, kekerasan negara tetap kuat. Ya kita lihat Aceh. Jadi soal HAM-nya Indonesia ini selama setahun ini boleh dikatakan hampir tidak diperbaiki. Tidak ada perubahan apa-apa. Itu. Ruang politiknya terbuka, tapi pelanggaran hak asasi tetap berjalan. Ini, sorry, saya potong. Yeah. Sampai 4/4 saya stop untuk saya mau ada rapat. Kira-kira butuh waktu 1,5 jam nanti kita kan bisa. Oh bisa. Ya. 1,5 jam lagi. Ya. Jadi itu kira-kira pas 1,5 jam lagi ya. Sampai 2 jam 3 jam. Enggak. Oke. Saya ada pertemuan karena kontersnya di belakang sana dari sini. Oh gitu. Kita pindah, double di konters LBI ini 2. Pindah. Jadi gimana tuh? Kok ruang politik lebih terbuka dan orang sudah bebas omong. Kok tetap pelanggaran hak asasi manusia itu tetap berjalan itu? Ya, kekerasan negara tetap berjalan. Ya. Misalnya mahasiswa boleh beraksi tapi tidak ada jaminan mereka tidak ditembak. Kalau dulu nggak ditembak tapi dipenjarakan sebelum aksi. Di tingkat gang pun udah kena. Tapi gimana Pak Munir begini kan? Ini mungkin berbeda dengan Jepang, tapi meskipun mahasiswa, kalau mereka toh melanggar hukum, misalkan apakah hukum peraturan lalu lintas atau mengganggu, itu kan bagaimanapun pihak keamanan mereka harus menghadapi. Tapi apakah sampai pukul atau sampai itu soalnya. Itu mungkin ya gimana itu yang persoalannya. Jadi kalau dulu demo pun nggak boleh. Kalau sekarang boleh, tapi tidak menjamin mereka tidak direpresi. Soalnya itu. Artinya di tingkat politik memang terjadi liberalisasi. Orang jadi agak bebas gitu. Cuman tidak ada jaminan bahwa kebebasan itu orang bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Karena negara lakunya sama sekali tidak bisa ditebak. Hari ini menyetujui, besok nembak orang. Kalau Soeharto kan habis sama sekali nggak ada lagi. Kalau sekarang ruangnya ada tapi orang bisa kena pukul. Kalau misalkan tanpa pukul, bagaimana bisa mengatasi misalkan yang masa yang berdemo-demo? Ya kalau mau mengatasi mereka, sebenarnya perubahan di sektor negaranya harus beres dulu. Pengadilan Soeharto beres, pertanggungjawaban hak asasi, apa kelakuan militer selama Orde Baru beres. Militer tidak berintervensi terus-menerus kondisi politik nasional, problem-problem keadilan ekonomi dipecahkan. Nah itu saya kira orang juga nggak akan demo. Artinya agar demo tidak punya alasan untuk turun jalan. Begitu membuat berubah. Soalnya tidak ada yang diselesaikan. Dilarang seperti apapun, mati pun orang tetap mau demo, nggak peduli mau mati. Keinginan perubahan itu yang nggak bisa lagi mengakibatkan mereka ketakutan. Tapi ngomong-ngomong secara Pak Harto dan Ser, apa tidak ada instruksi dari atas dari Pak Wiranto atau dari siapa mengenai perilaku anggota ABRI atau TNI atau polisi supaya enggak. Kalau misalnya satu-satunya Soeharto jatuh yang agak maju kan peradilan kasus penculikan oleh Kopassus. Karena itu zaman Soeharto nggak ada Kopassus disidangkan. Tapi soalnya kemudian adalah ini memang tentara tidak punya pilihan untuk tidak melakukan karena serangan terhadap militer di Indonesia serangan terhadap militer di Indonesia begitu luar biasa kuatnya, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Jadi itu politik akomodasi untuk menyelamatkan militer sendiri dari serangan. Tapi begitu militer udah di Indonesia
kuat kembali, konsolidir diri, dia sikat saja siapapun yang lawan ditembak, nggak peduli. Makanya kemudian ada Semanggi, kan agak ironis ya. Iya, Kasus betul. penculikan dia bertanggungjawabkan, Iya. kasus Trisakti dia coba-coba, tapi di sisi lain dia nembakin orang, itu kan satu yang ironi. Mestinya kalau dia mau bertanggungjawab kan nggak nembak lagi. Betul. Nah ini yang ironi, artinya begitu konsolidasi politik mereka clear selesai, maka mereka akan memproteksi diri sedemikian rupa kuatnya. Oke, saya Oke, ya. minta maaf saya